Tidak apa-apa, ini penting banget. Iya, iya, banyak orang yang mengatakan begitu. Apa percuma berbahasa roh karena nggak ada yang ngerti. Itu percuma berbahasa roh. Akhirnya apa? Mengintimidasi. Wah, kalau begitu berbahasa roh nggak percuma ya, nggak usah ya karena nggak ngerti ya. Nggak begitu. Terserah Tuhan saja, mengalir saja, rileks saja bersama Tuhan. Ya, kalau nggak mengerti biarkan. Ya, kita manusia, kita otak kita nggak mengerti, biarkan. Tapi saya tetap percaya roh kita mengerti. Saya pernah berbahasa roh, saya manusia, saya nggak ngerti. Ketika akan pelepasan, ya saya nggak ngerti. Saya berbahasa roh saja. Tahu-tahu 2 jin yang menguasai seorang wanita, ya itu tahu-tahu apa? Terikat di dekat lemari es, di dekat lemari, di dekat kulkas itu terikat. Duh, kok di situ terikat? Padahal sebelumnya itu dia menguasai wanita itu menari-nari di atas tempat tidur. Aku tidak takut sama Ari Sukmono. Aku tidak takut. Itu tuh nantang saya tuh. Aku tidak takut. Itu sambil nari-nari itu di tempat tidur. Saya lihat dia nari-nari di atas tempat tidur. Ini kurang ajar. Awas ya. Saya berbahasa roh belum apa-apa itu. Tahu sudah terikat dia. Saya tanya itu. Ya, kenapa kamu ada di sini? Menguasai wanita ini. Disuruh suaminya. Katanya begitu. Ya, sudahlah, ini selanjutnya off the record ya. Jadi artinya apa? Rileks saja berbahasa roh, meskipun nggak ada yang menerjemahkan. Karena di dalam peperangan teritorial, kadang-kadang kita juga jujur nggak perlu penerjemah bahasa roh. Iya Pak ya. Karena setan itu nggak maha tahu. Itu bahasa malaikat. Seperti kita ini bahasa sandi yang ngerti kita dengan malaikat, dengan Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu ngerti. Kalau kemudian ada penerjemah, kalau ada penerjemah, jadi ngerti kan? Setan ngerti, oh ini ngomongin, dia bersiap-siap. Kalau tadi tahu-tahu saya berbahasa roh, tahu-tahu orang ini, atau seorang, tahu-tahu jin ini terikat. Tahu-tahu dia sudah terikat. Tadi saya berbahasa roh, tahu-tahu anak saya masuk gereja terlambat, dia ngomong, papi tadi tahu itu, papi bahasanya ngomong apa? Karena dia ada karunia menerjemahkan bahasa roh, dia ngomong, saya memanggil malaikat katanya, bahasa roh saya. Ya coba. Ya, jadi bahasa roh itu kadang-kadang juga nggak diperlukan penerjemah dalam kondisi peperangan teritorial. Tetapi pada waktu pujian penyembahan, pada waktu pengajaran-pengajaran, pada waktu kemudian orang itu seseorang itu sedang apa namanya mengajar tadi ya, itu kadang itu memang diperlukan penerjemah. Ya, karena roh ini mengajar, bernubuat, mengajar. Ini bersyukur kalau ada penerjemah. Ya. Oke. Jadi tadi saya katakan bahwa apakah berbahasa roh tidak ada yang menerjemahkan, ya tidak masalah. Rileks saja. Yang penting jangan terintimidasi. Kalau sudah, waduh nggak ada yang menerjemahkan, kemudian kita terintimidasi, kemudian roh yang ingin berbicara, roh yang ingin memuji surga Bapa, ya kita bersama Roh Kudus memuji menyembah kepada Allah, kemudian kita itu menjadi berhenti karena kita kemudian terintimidasi. Jangan ya, rileks saja, bebaskan rohmu. Haleluya. Tuhan, aku ingin memuji menyembah Engkau lebih dalam. Bahkan dalam bahasa yang tidak diketahui oleh kuasa kegelapan. Kita saja yang saling mengerti, saling mengetahui. Bapak Ibu kalau punya pacar, Bapak Ibu pasti punya kode-kode yang mesti diketahui pacarnya saja. Orang lain nggak perlu ngerti. Ya, itu mesra sekali Bapak Ibu. Seperti kita ngomong sama Tuhan dengan bahasa-bahasa kita dengan Tuhan. Wah, mesra Bapak Ibu. Orang lain sorry nggak perlu ngerti. Itu bahasaku dengan Tuhan. Itu.